Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palmanjas, channel yang akan menghibur kalian semua dengan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah. Kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Johnny English Reborn tahun 2011. Film ini cukup seru karena bertemakan action adventure dan aktor utama dalam film ini adalah Mr. Bean, cuk. Tapi sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang tokoh penting, MI7 yang sedang meninjau ulang arsip milik seorang detektif senior, Johnny English. Sering munculnya kasus serius yang secepatnya harus ditangani, maka dipertanyakanlah keberadaan Johnny saat ini. 8 tahun setelah misi pertama Johnny berakhir, kini dia tengah menjalani serangkaian kursus bela diri kungfu di Tibet. Sekaligus untuk melupakan hal yang paling memalukan sepanjang karirnya, yaitu akibat kegagalan pada sebuah misi intelijen di benua Afrika atau tepatnya di Mozambik. Setelah melampaui berbagai latihan keras di sebuah padepokan Shaolin, dari mulai teknik ketangkasan, kekuatan otot bahkan melatih konsentrasi. Singkat cerita, sampailah pada fase pengujian akhir di mana Johnny harus bertarung one by one melawan rekan seniornya yang tak disangka ternyata hasilnya cukup membajingkan. Setelah diketahui keberadaannya di sana, MI7 akhirnya meminta Johnny kembali bergabung bersama mereka. Sang Sohu sempat mengkhawatirkan kemampuan Johnny, namun akhirnya mengizinkan dia untuk kembali melanjutkan karirnya. Sesampainya di London, Johnny agak sedikit terkaget-kaget dengan markas MI7 yang mengalami banyak perubahan nama menjadi Toshiba Intelligence Service. Dan setelah diminta untuk bertemu dengan Pegasus di lobi oleh resepsionis, ia bertemu dengan Pamela Thornton atau Pegasus. Ia diminta untuk menyelidiki sebuah kasus besar terkait rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok. Pegasus membawa Johnny meninjau kembali ke kantornya, di mana set lokasi dan persenjataan di sana sekarang jauh lebih canggih. Di ruangan itu Johnny bertemu dengan teman-teman lamanya, yaitu Simon dan kepala bagian teknologi persenjataan MI7 yaitu Quartermain. Bahkan sekaligus diperkenalkan dengan seorang agen muda yang akan menemaninya dalam penyelidikan kasus tersebut ke Hong Kong. Detektif muda ini bernama Tucker. Come on, Tucker. Setibanya di Hong Kong, Johnny bersama Tucker memasuki sebuah kompleks perjudian yang bernama Macau. Di sana disebutkan bahwa terdapat seorang pria dengan ciri khas kacamatanya. Kabarnya pria tersebut merupakan orang terdekat dalam pembunuhan Perdana Menteri. Tucker sudah mendapatkan siapa orang tersebut, tetapi Johnny sempat malah salah alamat. Padahal target yang sebenarnya adalah pria berkacamata di sebelahnya. Namun tiba-tiba pria itu jatuh tersungkur ke meja judi dan memperlihatkan kode lingkaran yang bertuliskan apartemen 12. Dari petunjuk itulah ia bertemu dengan mantan agen CIA yang bernama Titus, yang ternyata dia adalah salah satu anggota Vortex yang menggagalkan misinya di Mozambik. Dan dia merupakan salah satu di antara tokoh yang merencanakan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Tiongkok itu. Sambil terus terang kepada Johnny, Titus memberikan sebuah kunci liga dan mengatakan bahwa jika salah satu kuncinya hilang, maka tamatlah Vortex. Namun Titus dibunuh oleh seorang sniper bayaran Vortex yang menyamar menjadi OB apartemen. Sementara kunci liga tersebut jatuh ke tangan salah satu anggota Vortex. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sangat sengit. Medan di bagian atap gedung cukup membuat Johnny tua ini kedodoran. Namun tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh sang suhu di Tibet,
Pemikiran yang kuat harus terpisah dari tubuh. Ketika kekuatan otot dan fisik sudah tak lagi memungkinkan, maka strategi dan siasat akan menjadi jawabannya. Benar saja, hal itu dipraktikkan Johnny saat pengejarannya itu. Ketika targetnya bertaruh nyawa menuruni gedung lewat bisting bambu, maka dengan bijak Johnny lebih memilih lift. Pengejaran berlanjut di perairan Teluk Hongkong. Dengan bantuan kamera laser pengendali rudal, Johnny berhasil membekuk targetnya dan merebut kunci itu dari tangannya. Saat penerbangan ke London, Johnny sangat senang dengan apa yang ia peroleh. Tetapi saking senangnya, ia sampai-sampai tidak sadar telah memberikan koper itu kepada seorang anggota Vortex yang menyamar menjadi pramugara untuk disimpan di atas kabin. Singkat cerita, pada sebuah pertemuan penting, Johnny semangat karena mengira kunci masih berada di dalam koper itu. Melihat Pegasus dan lainnya bengong, Johnny baru menyadari bahwa pramugara gadungan bernama Susan telah mengambil kuncinya itu. Wajah si Johnny nampak kelihatan babui saking malunya. Ia merasa seolah-olah sang pembunuh ada dengan modusnya, yaitu bersih-bersih. Tak banyak potret lagi, ia langsung mengamalkan kungfunya dan menjatuhkan orang tua itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang tua itu adalah ibu dari Pegasus. Kali ini Johnny seperti kehilangan kulit wajah karena rasa malunya yang tak ada tara. Untungnya seorang wanita cantik bernama Cat datang menghampiri Johnny. Cat yang juga merupakan psikologi profesional dengan bantuan kamera kecepatan tinggi kemudian menyuruh Johnny untuk mengingatkan kembali kejadian di Mozambik dengan skill hipnosisnya. Pada hitungan ketiga, Johnny kembali ke masa lalu, di mana ketika dia di Mozambik, ia menemukan anggota kedua Vortex, yaitu Karlenko, seorang mata-mata dari Rusia. Agar tidak mudah terdeteksi, Tucker mengubah nama Johnny menjadi Peter Adam, sekaligus mengatur jadwal pertemuan golf secara online antar Peter dan Karlenko. Saat pertemuan golf, percakapan berlangsung serius tapi santuy. Ketika itu, Johnny memperlihatkan skill golfnya yang agak goblok. Membaca alur cerita Johnny, rupanya Karlenko mencurigai maksud ini. Johnny dan Tucker bermaksud membunuhnya, namun tiba-tiba nenek bintit itu muncul dan menembaki Karlenko. Johnny dan Tucker selamat dan segera membawa Karlenko ke rumah sakit menggunakan helikopter. Setelah sampai di rumah sakit, Karlenko memberitahu bahwa pemegang kunci terakhir Vortex yang mencoba membunuh Presiden Menteri Tiongkok itu ternyata ada di lingkaran MI7. Tak lama kemudian Karlenko pun tewas. Yes. Hingga suatu malam, Johnny mengajak Simon makan malam sambil membicarakan tentang adanya anggota Vortex yang telah menyusup di MI7. Mendengar hal itu, Simon berencana membunuh Johnny secara diam-diam. Tucker menyuruh Johnny untuk pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Tucker menjelaskan bahwa Simon adalah anggota terakhir Vortex, tapi Johnny tak sekonyong-konyong mempercayai Tucker, bahkan menyuruh Tucker pergi dari sana. Saat di luar kamar mandi, Simon membohongi Johnny bahwa Quarterman lah penyusup itu. Sialnya Johnny lebih mempercayai Simon ketimbang Tucker yang notabene adalah asistennya sendiri. Saat dia mendesak Quarterman untuk mengakui perbuatannya, Quarterman justru menuduh Johnny lah pelakunya dan menyuruh anggota MI7 menangkapnya. Saat mencoba kabur, Johnny tertembak di bagian kaki sehingga dia tidak bisa lari. Johnny segera merebut kursi roda Quarterman untuk kabur.
Johnny pergi ke rumah Cat dan meyakinkan bahwa dia bukanlah pelakunya. Kondisi tubuhnya melemah dan jatuh pingsan. Selama itu, Cat merawatnya hingga Johnny tersadar, kemudian memberitahu Johnny tentang obat yang digunakan Vortex bernama Timoxane, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol dan mengendalikan korbannya sebelum orang tersebut mati. Pada momen itulah benih pengencerotan Cat dan Johnny mulai bersemi. Tak lama, Cat pergi menuju Swiss bersama Simon. Sementara Johnny tinggal di rumah Cat, namun sepertinya Simon telah mengetahui keberadaan Johnny di sana. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara mesin sedot debu yang mencurigakan, dan ternyata benar, nenek bintit itu sudah ada di situ membawa Shinso untuk membunuh Johnny. Namun dia berhasil lolos bersama cangkang supermi dan balutan softpack. Johnny segera menemui Tucker di kontrakannya dan memaksanya untuk kembali bergabung. Tucker yang sempat kesal akhirnya bergabung lagi bersama Johnny. The D16 Ascender. Agent in distress. Agent in distress. Agent in distress. Agent. Shut up! Shut up! Setelah sampai di markas Vortex, Johnny segera mencari Simon dan membicarakan kepadanya tentang obat tersebut. Sehingga tanpa sadar, Johnny meminum minuman yang telah dimasukkan obat tersebut. Sebelum sempat dikontrol oleh Simon, Johnny sempat mencoba melawan namun gagal. Di saat Simon sudah mulai mengontrol Johnny untuk membunuh Perdana Menteri Tiongkok, Tucker dan Cat mencoba memutus komunikasi antara Simon dan Johnny. Sebelum menembak Perdana Menteri Tiongkok, Johnny mengingat kata-kata yang diberitahukan oleh gurunya di Tibet yang berbunyi, biarkanlah dirimu yang mengendalikannya. Johnny mencoba melawan sehingga Simon kesal, dan tanpa sadar membuat penyamarannya terbongkar dengan menyebut namanya saat menyuruh Johnny untuk menarik pelapuknya. Johnny segera berpaling dari hadapan Perdana Menteri Tiongkok dan segera menembak ke arah Simon yang berhasil melarikan diri. Karena pengaruh obat, jantung Johnny hampir berhenti berdetak sehingga dia tidak sadarkan diri. Para medis segera menolong Johnny dan denyut jantungnya semakin melambat. Sayangnya denyut jantung Johnny berhenti dengan cepat. Cat segera menghampiri Johnny dan melamotnya dengan penuh penghayatan. Entah dia pura-pura pingsan apa pingsan beneran. Masalahnya si Johnny seperti menikmati lamotan Cat dan berkata iya tinggal sedikit lagi. Di antara sadar dan tidak, Cat lega karena Johnny kembali hidup, lalu mencium Johnny lagi. Tucker segera memeriksa denyut jantung Johnny dan ternyata jantung Johnny berdetak cepat. Setelah benar-benar sadar, Johnny berterima kasih pada Cat dan Tucker. Mengetahui Simon melarikan diri, Johnny segera menerjunkan diri ke arah mobil salju dengan parasut dan segera mengejar Simon. Saat Johnny sudah berada di gondolan Simon, Johnny terlibat perkelahian dengan Simon dan sayangnya Johnny terjatuh dari gondolan dan mendarat di salju. Johnny segera membuka salah satu alat MI7 yaitu payung penahan peluru. Ternyata itu hanya payung biasa. Melihat hal itu, Tucker segera memperingatinya bahwa itu adalah payung roket. Johnny segera menggunakan payung itu dan berhasil membunuh Simon. Johnny sangat lega dan memuji Tucker dengan mengatakan, "Tucker, kau anak yang cerdas." Kembali ke London, Johnny mendapatkan gelar kesatria oleh ratu yang ternyata adalah sang pembunuh dari Hong Kong yang ingin membunuh Johnny. Saat Johnny akan menangkapnya, dia segera melarikan diri. Johnny melihat dia di lorong dan segera memukulinya dan menangkapnya. Setelah dia menangkap si pembunuh di depan Pegasus, dua orang penjaga membawa sang pembunuh yang asli. Melihat hal itu, Johnny segera sadar siapa yang dipukulinya dan merasa khawatir, dan ternyata itu adalah ratu yang asli. Dan film pun selesai.
ending yang asu bangetin. Menurut saya dari segi cerita film ini sangat mantap jiwa, hanya saja saya sendiri tidak main film ini sehingga film ini kurang sempurna. Anjing. Kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Pesan saya hanya satu, yaitu jangan goblok. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.